Halo teman-teman, selamat datang di Media Populer. Kalian semua pasti sudah tahu bahwa drone akan memainkan peran penting dalam perang, baik di masa kini maupun di masa depan. Di episode hari ini, kita akan membahas tentang drone buatan Israel, yang sekali lagi telah membuat seluruh dunia terkesima dengan teknologi Israel. Israel sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa meskipun dikelilingi oleh musuh di semua sisi, mereka mampu menang atas tantangan tersebut. Tentara di seluruh dunia menggunakan drone, dan angkatan bersenjata kita juga memanfaatkannya. Pada akhir tahun 90-an, tentara India membeli drone dari Israel, yang kemudian juga dibeli oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Upaya untuk mengembangkan drone semacam itu di dalam negeri juga sedang dilakukan, meskipun kita masih jauh tertinggal dalam pembuatan drone domestik. Namun, dengan munculnya pemain swasta, proses ini semakin cepat. Kami berharap bahwa di masa mendatang, kecepatan pengembangan drone kita akan meningkat dan setara dengan negara lain yang menggunakan drone dalam angkatan bersenjata. Secara keseluruhan, drone yang digunakan di angkatan bersenjata sejauh ini adalah drone tanpa server atau drone serang yang digunakan dalam pertempuran besar, tetapi bukan dalam pertempuran kecil. Yang kami maksud dengan pertempuran kecil adalah operasi kontraterorisme atau kontra pemberontakan. Pesawat pengintai yang digunakan bukan pesawat tempur, karena pesawat tempur sulit digunakan dalam peperangan di dalam kota. Namun, disinilah Israel selangkah lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Negara manapun yang dianggap mustahil, Israel berhasil membuatnya menjadi mungkin. Gambar yang Anda lihat menunjukkan 4 kamera yang tampak seperti mata kipas, dipasang bersama dengan beberapa lampu. Karena ini adalah quadcopter, 4 kipas dapat terlihat di sini. Anda mungkin berpikir bahwa ini adalah gadget berteknologi tinggi yang terlihat keren. Tetapi tahukah Anda bahwa ini adalah salah satu drone paling mematikan di dunia? Namanya adalah Lanius, yang berarti tukang daging. Percayalah, drone kecil ini benar-benar menjadi tukang daging bagi musuh karena dapat menghancurkan musuh tanpa ampun. Kami akan memberikan Anda setiap detail tentang drone ini, tetapi sebelum itu, kami ingin memberitahu Anda mengapa Lanius dari Israel telah membuat kami sangat terkesan. Jika kita bicara tentang ukurannya, maka ini adalah drone yang sangat kecil. Panjangnya 294 mm, lebarnya 94 mm, dan tingginya 167 mm. Berat lepas landas maksimalnya adalah 1,25 kg, dan berat muatannya mencapai 150 gram. Artinya, hingga 150 gram bahan peledak dapat disimpan di dalamnya. Kecepatan operasionalnya adalah 20 meter per detik. Jika kita mengubahnya menjadi kilometer per jam, maka kecepatannya sekitar 72 km per jam. Waktu terbangnya adalah 7 menit. Anda pasti berpikir bahwa waktu terbang 7 menit sangat sedikit. Apa yang bisa terjadi hanya dalam 7 menit? Kami ingin memberitahu Anda bahwa dalam menghadapi operasi terorisme, seluruh permainan dapat berubah hanya dalam 1 menit. Jadi, waktu 7 menit lebih dari cukup. Ada kemungkinan bahwa di masa depan, waktu ini dapat ditingkatkan, karena baterai yang lebih besar perlu dipasang untuk terbang dalam durasi yang lebih lama. Baterai yang lebih besar berarti peningkatan ukuran dan berat. Insinyur Israel pasti sangat cermat menjaga waktu terbang 7 menit. Kekuatan drone ini berasal dari litium, dan baterai yang dipasang di dalamnya adalah baterai 4 sel 14,8 volt dan 1800 mAh. Anda akan terkejut mengetahui bahwa istilah NVIDIA Jetson TX2 yang tertulis di depan perangkat ini adalah prosesornya yang merupakan otaknya. Ini adalah bagian dari modul superkomputer generasi baru yang dirancang khusus untuk kecerdasan buatan seluler. Jelas bahwa ketika kecerdasan buatan melakukan pekerjaan seperti itu secara real-time, maka daya pemrosesannya juga harus sangat tinggi, seperti superkomputer. Untuk alasan ini, drone Lanius dapat melakukan berbagai tugas dengan sangat mudah, menyelamatkan nyawa rekan-rekannya, dan menghancurkan musuh dalam sekejap mata. Drone ini akan sangat berguna bagi Israel, karena merupakan satu-satunya negara yang dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Setiap detik, ada ancaman serangan terhadapnya. Meskipun merupakan negara yang sangat kecil, dengan kemampuan dan teknologi yang hebat, Israel dapat menyerang musuh, terutama dalam teknologi senjata, dan melampaui negara lain di dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Israel terus-menerus diserang, sehingga mereka terus mengembangkan senjata berdasarkan teknologi terbaru. Sekarang,
Mari kita lihat fitur-fitur lain dari drone ini dan cara kerjanya. Drone Lanius dapat digunakan dengan berbagai cara, baik sebagai drone swarm maupun sebagai drone tunggal. Saat digunakan sebagai drone segerombolan, mereka dibawa ke zona pertempuran oleh mothership. Segera setelah mereka tiba di zona pertempuran, mereka memulai pekerjaan mereka. Drone ini juga dapat digunakan sebagai drone tunggal karena ukurannya yang sangat kecil, sehingga seorang prajurit dapat membawanya dengan mudah. Menerbangkan drone ini sangat sederhana, cukup letakkan di darat, dan ia akan mulai terbang. Fitur hebat lainnya dari drone ini adalah kecerdasan buatan yang dimilikinya. Ia tidak perlu dioperasikan oleh manusia untuk sebagian besar tugasnya. Artinya, prajurit tidak diperlukan sepanjang waktu untuk mengoperasikannya. Drone ini memiliki kemampuan operasi otonom, sehingga dapat lepas landas, menavigasi, dan mengintai tanpa memerlukan perintah apapun dari pengguna. Drone ini dapat melakukan pengintaian dan deteksi dengan berbagai kamera yang dilengkapi dengan beberapa sensor visual. Algoritma yang disebut SLAM digunakan dalam hal ini dengan bantuan pemrosesan gambar yang hanya menunjukkan informasi dan data yang berguna. Selanjutnya, data tersebut dikirim secara real-time untuk memerintah dan pengendalikan antar muka. Legion X Lanius dilengkapi untuk terlibat dengan targetnya. Drone ini dapat membawa muatan legal, yaitu bahan peledak yang dapat menghancurkan target, dan juga dapat membawa muatan tidak mematikan yang tidak menghancurkan tetapi dapat menetralkan targetnya. Artinya, target tersebut tetap hidup tetapi tidak dapat melakukan apapun. Terdapat mekanisme persenjataan yang terintegrasi dengan brankas elektronik, memungkinkan transisi dari mode aman ke mode persenjataan dan ke mode operasional. Fungsi serangan oleh manusia tidak dapat dilakukan tanpa perintah manusia, sehingga penyerangan oleh manusia dan tindakan mematikan hanya terjadi dengan instruksi tersebut. Selain itu, ada fitur-fitur lain di drone Lanius yang secara tepat membenarkan namanya, yang berarti tukang daging. Sesuai namanya, drone ini benar-benar bertindak seperti tukang daging terhadap musuh-musuhnya. Jika kita berbicara tentang keuntungan operasionalnya, maka fitur terbesarnya adalah kemampuan pencarian dan penyerangan. Sebenarnya, ini adalah drone pertama yang memiliki kedua kemampuan ini secara bersamaan. Drone Lanius tidak hanya mencari musuhnya, tetapi juga dapat menyerang. Keuntungan operasional berikutnya adalah bahwa drone ini dirancang untuk menyerang target. Artinya, drone akan secara otomatis memutuskan kapan untuk menyerang. Ia tidak akan meledak sembarangan, tetapi akan mendekati target terlebih dahulu sebelum meledak. Meskipun perintah untuk meledak bukanlah otomatis, melainkan diberikan oleh manusia yang mengoperasikannya, pemicu bom drone ini tetap diaktifkan oleh manusia. Begitu ia menekan tombol aktifkan pada unit perintah, drone akan meledak. Selain itu, salah satu fitur mencoloknya adalah jika drone melihat pintu tertutup, ia akan menunggu di tanah untuk menghemat baterai dan akan masuk ke mode ambush. Ia akan menunggu hingga pintu terbuka sebelum melanjutkan aksinya. Ketika pintu terbuka dan musuh muncul di depan, drone ini akan aktif kembali dan meledak di hadapan musuh begitu menerima perintah. Dengan cara ini, musuh tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, drone ini memiliki kemampuan manuver yang luar biasa dan tidak memerlukan banyak keterlibatan dari pengguna. Bahkan ketika musuh harus dihancurkan dengan ledakan, pengguna hanya perlu terlibat minimal, sementara pekerjaan lainnya dapat dilakukan secara otomatis. Keuntungan lainnya adalah keamanan secara elektronik dan kerusakan yang rendah, yang berarti kerugian dalam operasi apapun sangat sedikit. Kami menganggap ini sebagai keuntungan terbesar, terutama ketika nyawa warga sipil dapat diselamatkan dan tentara kita tetap aman dengan menggunakan drone ini. Sekarang, mari kita bicara tentang fitur-fitur utamanya. Drone ini kompatibel dengan antarmuka Legion X, yang terutama digunakan untuk perintah dan kontrol. Ini adalah salah satu dari dua mode operasionalnya. Mode ini menunjukkan data video secara real-time dan memiliki kemampuan tampilan langsung. Mode operasional keduanya adalah operasi standalone, yang berarti drone ini dapat digunakan sebagai unit genggam. Seorang prajurit dapat mengoperasikannya dengan kerja sama manusia dan mesin. Antarmuka tingkat lanjut dibangun di atas rangka dan motor drone quadcopter balap yang memungkinkan pertunangan dengan kecepatan tinggi. Ini berarti drone ini dapat terlibat dengan musuh pada kecepatan yang sangat tinggi. Drone ini dilengkapi dengan fitur navigasi dan pemetaan yang dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Ketika terbang, drone ini dapat menyiapkan peta 3 dimensi dari setiap tempat di sekitarnya, baik di luar maupun di dalam ruangan. Dengan demikian,
Para prajurit yang terlibat dalam operasi memiliki gambaran yang jelas tentang struktur area atau bangunan. Drone ini memiliki daya komputasi terintegrasi yang mendukung algoritma AI canggih untuk menghindari tabrakan dengan objek di jalurnya. Ia dapat melakukan pemetaan dan klasifikasi objek secara akurat, mampu membedakan antara orang, rumah, atau senjata, serta menentukan lokasi pastinya. Sekarang, pikirkan betapa pentingnya fitur ini. Mata dan pikiran manusia dapat disalahartikan, tetapi Lanius tidak. Fitur ini akan sangat membantu para prajurit selama operasi, karena mereka akan mendapatkan informasi yang akurat tentang musuh dan posisi mereka. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi mereka untuk merencanakan operasi dan menghancurkan musuh mereka. Dalam bingkai video ini, yang dirilis oleh Elbit Systems, drone Lenny menunjukkan secara real-time bahwa ada musuh di dua lokasi tersebut. Bersamaan dengan itu, drone ini juga menampilkan bahwa mereka memiliki senjata di tangan mereka. Dimanapun ia melihat musuh, drone ini akan memberikan informasi lengkap tentangnya secara real-time. Misalnya, drone ini menunjukkan ada adonan, pintu yang tertutup, dan jumlah jendela di dalamnya. Ia juga dapat memberitahu lokasi manusia, apakah mereka memiliki senjata di tangan atau tidak. Selain itu, drone ini dapat mengidentifikasi, dengan bantuan kecerdasan buatan, apakah individu tersebut adalah teroris atau warga sipil. Ini berarti bahwa dalam operasi kontraterorisme atau kontra pemberontakan, drone ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa unit manusia, tetapi juga akan meningkatkan daya tembak dan kemampuan serangan mereka berkali-kali lipat. Ini akan menyebabkan kerusakan maksimum pada musuh dan kerusakan minimum pada unit operasional. Kami yakin bahwa jika Indonesia mendapatkan drone ini, itu dapat mengubah seluruh permainan melawan teroris asing. Jika Anda suka dengan video ini, pastikan untuk subscribe, tekan tombol suka, dan bunyikan bel untuk pembaruan di masa mendatang. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, dan kami berharap dapat berbagi konten yang lebih menarik dengan Anda di video kami berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap penasaran, dan jelajahi teknologi pertahanan dan militer terkini bersama media populer. Salam Patriot!